Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan biaya dulu, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang gerap lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, itulah kontroversinya Bupati Pati Sudewo ini. Emang nyebelin mukanya emang. Dari cara ngomongnya juga. Cara ngomongnya nggak ada senyumnya, kaku, gestur bahwa dia menyesal juga nggak ada. Pada saat permintaan maaf tadi kan kita saksikan bersama ya. Tidak ada gestur seakan menyesal dia mengucapkan menantang jadi di awal. Memang sosok ini lahir dari kalangan elit kayaknya. Yang ya tapi gini loh Bang, pejabat itu atau pemimpin di suatu daerah itu adalah cermin dari masyarakatnya. Ya betul. Gitu. Jadi kalau bupatinya kayak gitu ya masyarakatnya ya ternyata dia kepilih juga. Apapun kepilihnya mau gimana pun ya ternyata dia memang terpilih. Apalagi tadi Sudewo bilang saya terpilih secara demokratis. Dan juga legal secara hukum, dipilih rakyat, sehingga nggak bisa dimakzulkan atau diturunkan mengikuti para demonstran. Iya memang benar, walaupun sebenarnya itu nggak usah diungkapin juga gitu. Ketika rakyat lagi marah, yang bisa anda lakukan adalah Anda menunduk. Ya. Sama ketika ada seorang majikan mewawancarai pembantunya, kan si pembantu juga kan nggak mungkin ngelawan kan. Si pembantunya karena dia memang salah, ya dia menunduk. Betul. Dalam konteks ini, Pak Sudewo itu adalah pembantunya rakyat. Pati ya. Majikannya, ya rakyat. Ya rakyat. Ketika rakyat marahin pembantunya, ya lu diam nunduk. Oke, saya minta maaf, saya mengaku saya hilaf, saya akan perbaiki komunikasi saya. Saya siap untuk dituntut di apapun, cuman saya serahkan kepada DPRD sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Betul. Udah gitu. Kalau bukannya malah menantang, malah ngomong ya saya nggak bisa ingat rakyat yang minta Anda turun itu adalah majikan Anda sendiri. Jadi tunduklah, tunjukkan rasa penyesalan, gestur yang merasa menyesal. Kalau orang gestur kayak tadi mah orang jadi makin kesel aja. Ini sebenarnya pembelajaran buat kepala daerah di daerah-daerah lain ya. Memang pada saat Anda sebagai kepala daerah, Anda terpilih sebagai kepala daerah dan kemudian dilantik oleh wakil rakyat, dilantik oleh DPRD, kemudian dilantik oleh presiden
Meskipun bupati kan tetap presiden yang melantik, kalaupun tidak menteri dalam negeri. Anda itu tetap sebagai pelayan rakyat. Karena Anda berasal dari rakyat, Anda bekerja untuk rakyat. Tanpa suara rakyat, belum tentu Anda akan terpilih. Jadi jangan setelah terpilih, langsung bergaya feodal. Nah, ini saya kepala daerah loh, saya bupati, saya wali kota, saya harus dihormati. Bukan, Anda bukan yang ditunjuk atau mewarisi jabatan dari keluarga. Harus diingat, karena di dalam komunikasi dengan antara kepala daerah, seorang pejabat, terutama kepala daerah, dengan masyarakatnya, itu harus ada dialog dan partisipasi, bukan yang searah. Ini ada teorinya gitu loh. Jadi memang harus itu yang dibangun, bukan semau gue gitu. Ini berarti memang jadi pelajaran penting buat seluruh kepala daerah di Indonesia. Jangan sampai komunikasi Anda yang buruk membuat akhirnya rakyat yang tadinya biasa-biasa jadi emosi, jadi marah. Emosi. Yang kedua, Anda harus paham ini eranya digital. Sekali Anda ngomong salah di digital, Anda nggak akan bisa pause atau Anda bisa hapus. Anda mau rewind kayak apa juga nggak bakal bisa karena itu udah tersimpan dalam cangkok digital. Jadi bisa dikeluarkan kapan saja mereka keluarin. Itu yang berbahaya. Dan mungkin si bupati ini juga ini kali suka dengerin lagu ini Madu dan Racunnya Ari Wibowo kan. Jadi ada seorang pengamat ngomong gini, pemilu itu seperti madu dan racun. Madu saat kampanye, racun ketika udah kepilih. Racun dan ketika terpilih. Ketika lagi kampanye kan dikasih madu tuh semua. Saya akan menurunkan harga. Saya akan berbagai macam janji akan dikeluarkan. Saya akan gratiskan pembuatan SNK. Saya akan begini, saya akan begitu. Dan bahkan yang paling ekstrimnya, saya akan bangun di jembatan di daerah ini. Padahal daerah itu tidak ada sungai. Iya. Ketika ditanya, Pak Bupati, kan di situ nggak ada sungai. Kenapa dibikin jembatan? Jawabannya apa? Apa Bang jawabannya? Jawabannya, ya nanti akan kita bangun semua. Gitu. Termasuk sungainya kita bikin. Sungainya akan kita bikin. Ini kan cukup aneh ya, gitu loh. Ketika sudah menjabat, dikasihlah tuh racun. Iya. Janjinya semua tidak ditepati. Bahkan ketemu rakyat pun tidak mau. Tadinya janji mau ngasih UKM modal. Kesejahteraan. Ternyata begitu jadi, boro-boro UKM dikasih. Seringnya main ke Jakarta. Nyari proyek. Deketin anggota DPR, deketin Kementerian Dalam Negeri, deketin investasi. Tujuannya dapetin proyek. Proyeknya mending kalau buat rakyat, tapi buat dirinya, buat partainya, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau ini yang terjadi, maka benar-benar demokrasi itu tidak memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ya, dan setiap kebijakan Anda yang salah, para kepala daerah, baik bupati, wali kota, dan juga gubernur, dan ya kebijakan yang menimbulkan protes tadi, yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, dalam proses meminta maafnya, ini pelajaran yang kita petik dari Bupati Sudewo, Pak Sudewo, dan juga kepala daerah yang lainnya yang memiliki karakter yang sama. Dalam membangun komunikasi dengan rakyat, bangunlah empati dan humanitas. Jadi untuk bapak-bapak, saya kasih tips sedikit nih. Silahkan pelajari teori krisis communication teori. Akhirnya marah, memacu reaksi publik, tapi begitu yang selamat kembali, menangis dan peluk. Iya. Entah itu acting atau tidak karena dia emang bintang film ya. Tapi itu ada yang namanya komunikasi empati lah ya. Iya, empati dan humanitas itu harus dibangun. Makanya kalau Anda pengen tahu, Anda bisa ikuti atau Anda bisa mengundang kami di acara sharing session Sindo News. Iya, sharing session. Kami Sindo News punya sharing session, kepala daerah boleh ya ingin tahu bagaimana membangun komunikasi yang baik seperti yang saya sampaikan tadi, empati dan humanitas. Bagaimana apa sih yang dijelaskan dalam krisis communication theory itu, kita bisa sharing. Silakan undang kami. Ayo kontak-kontak. Kalau seandainya tidak punya kontak kami, bisa perwakilan atau siapalah dari kepala daerah, stafnya atau asprinya komen di bawah ini. Anda gitu bisa buka di portal kita di sindonews.com. Atau Anda bisa nonton kami di MNC Vision, K-Vision di Sindo News TV. Dan juga Anda bisa buka YouTube kita di Sindo News
official ya. Ya, Sindo News Official. Semua ada di situ, dan bagi daerah yang berminat bagaimana teori komunikasinya, kami siap Iya. untuk mendatangi daerah Anda. Jadi kita menggunakan Pak Sudewo untuk jualan ini. Oke, baik. Sobat Sindo, terima kasih atas kebersamaan kita di situ komen. Jangan lupa terus berikan komentar Anda dan subscribe. Sampai jumpa. Saya Ika Kesuma, Saya Gali pamit. Parto Sigit, sampai jumpa. Sampai Bye-bye. jumpa.